Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli untuk melanjutkan mata pelajaran matematika melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang lingkaran dan unsur-unsur pembentuk lingkaran itu sendiri. Perhatikan pengertian lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya adalah lingkaran. Ini ada gambar roda, kemudian ini ada gambar kepingan sidi, kemudian ini ada gambar jam duduk, kemudian ini ada uang logam. Jadi gambar-gambar ini adalah bentuknya seperti lingkaran. Nah, dari lingkaran-lingkaran tersebut, mari kita pelajari satu persatu unsur-unsurnya. Perhatikan gambar seperti ini. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi lingkaran ini sebetulnya adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup. Titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat lingkaran. Pada gambar samping titik pusatnya di titik O. Jadi yang O ini adalah titik pusat, kemudian garis ini dari titik A ke titik C melalui titik pusat ini disebut diameter. Kemudian garis dari titik pusat menuju lengkung lingkaran ini disebut jari-jari. Jarak OA, kemudian OB dan OC ini disebut jari-jari lingkaran. Baik, kita lanjutkan, kita belajar satu persatu unsur lingkaran. Kita mulai dari awal. Satu titik pusat. Nah, titik pusatnya di sini, ini namanya titik pusat lingkaran. Kemudian nanti kita pelajari jari-jari. Jadi dari titik pusat menuju titik A ini atau lengkungnya. Jadi garis dari titik pusat menuju titik A ini namanya jari-jari. Kemudian ada diameter. Ada diameter dari garis B ke C melalui titik pusat. Namanya diameter. Kemudian ada busur. Nah, busur ini dari titik A ke C namanya busur. Kemudian tali busur. Tali busur di sini yang dibatasi oleh busur. Ini namanya tali busur. Kemudian ada tembereng. Ini tembereng. Kemudian ada juring lingkaran. Di sini juring lingkarannya. Nah, nanti kita pelajari satu persatu mana itu yang titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Dan yang terakhir ada apotema. Nah, kita pelajari satu persatu unsur-unsur lingkaran, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya, ini seperti ini, titik pusat yang berada di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar di samping ya, titik O-nya merupakan titik pusat dari lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka. Kemudian unsur yang berikutnya jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Nah, perhatikan ini ya, garis dari titik pusat lingkaran menuju lengkung lingkaran. Jadi dari sini garisnya menuju lengkung lingkaran. Ini namanya jari-jari.
Jadi garis lurus yang menghubungkan titik O dan A tersebut disebut jari-jari lingkaran. Maka bisa ditulis OA. OA adalah jari-jari lingkaran. Unsur lingkaran yang berikutnya adalah diameter. Nah, diameter adalah garis lurus. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan melalui titik pusat. Jadi garis titik yang menghubungkan dua lengkungan melalui titik pusat. Misalnya ini titik B di lengkungan, kemudian melalui titik O menuju titik C. Ini namanya diameter. Jadi garis B tersebut disebut diameter. Kemudian garis OB, yani OB, kemudian OC dan OA ini disebut jari-jari lingkaran. Perhatikan, BC sama dengan OB ditambah OC. Dengan kata lain, diameter itu adalah 2 kali jari-jari, atau jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Dan sekali lagi, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Bisa ditulis D sama dengan 2L. Jadi lambang untuk diameter itu D, kemudian lambang untuk jari-jari L. Kemudian unsur lingkaran berikutnya adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi ini busur ini menghubungkan garis lengkung yang terletak pada garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Ini titik AC. Ini namanya busur lingkaran. Busur lingkaran dibagi menjadi dua, busur kecil dan busur besar. Pada gambar ini garis lengkung yang berwarna kuning, ya ini namanya busur kecil. Ya. Kemudian garis lengkung yang berwarna hitam dari A ke C yang besar ini namanya busur besar. Jadi sekali lagi, busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Ini namanya busur lingkaran. Kemudian yang berikutnya, unsur lingkaran berikutnya adalah tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi ada busurnya di sini. Kemudian tali busurnya adalah garis lurus yang dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Seperti ini kalau kita gambarkan dari A ke C, ini adalah tali busur. Di garis lurus A, C tersebut disebut tali busur. Apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur? Nah, ini kan juga pada lengkungan besar, ini juga bisa juga disebut tali busur atau juga disebut diameter. Nah, jadi jawabannya iya ya. BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran karena garis BC menghubungkan dua titik B dan C pada lengkung lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Jadi sekali lagi, tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik lengkungan lingkaran. Namanya tali busur. Kemudian unsur lingkaran berikutnya adalah tembereng. Nah, ini perhatikan yang berwarna kuning ini. Tembereng adalah luas daerah yang dibatasi oleh busur dan oleh tali busur. Ini namanya tembereng.
Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut tembereng kecil. Jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar kecil, maka yang dimaksud tembereng adalah tembereng yang kecil ini. Kemudian unsur lingkaran berikutnya adalah juring. Nah, juring itu perhatikan ini ya. Nah, ini luasnya yang ini dibatasi ini. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Jadi tembereng lingkaran ini adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi dua jari-jari. Ini biasanya OB dan OA. Itu dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Ini namanya juring. Sekali lagi, juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Juring lingkaran pun juga dibagi dua, juring kecil dan juring besar. Nah, pada gambar ini AOB disebut juring kecil. Kemudian unsur lingkaran berikutnya adalah apotema. Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Di apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur tegak lurus dengan tali busur tersebut seperti ini. Nah, ini namanya yang dari O ke D ini namanya apotema. Sekali lagi, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Kemudian contoh soal, perhatikan gambar berikut. Tentukan A. Titik pusat, B. Jari-jarinya, C. Diameternya, D. busurnya, E. tali busur, F. temberengnya, kemudian G. juring, kemudian H. apotemanya. Perhatikan gambar ini mana yang titik pusat. Titik pusatnya ini adalah yang titik O. Kemudian kita perhatikan contohnya di sini, jawabannya adalah titik pusatnya adalah O. Kemudian jari-jarinya adalah OP, garis OP, kemudian OS, kemudian OQ. Ini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian diameternya adalah SQ. Ini garis SQ. Ini garisnya melalui titik pusat U yang bukan lengkung lingkaran. Kemudian busurnya adalah, busur lingkarannya adalah QR, kemudian PP, kemudian PS, kemudian SR. Ini namanya busur lingkaran. Kemudian tali busurnya adalah garis QR, ini garis QR. Kemudian untuk temberengnya adalah ini ya, temberengnya di sini, daerah yang dibatasi oleh QR, ya, dibatasi oleh QR dan tali busur QR. Ini namanya tembereng. Sekali lagi, tembereng itu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi temberengnya di sini, daerah yang dibatasi tali busur L, daerah yang dibatasi oleh tali busur L dan dibatasi oleh busur UL.
Juring adalah ini ya, juringnya adalah POV ya, POV yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kemudian ada juga POS dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur, namanya juring. Kemudian apotema adalah titik garis yang menghubungkan ya, garis yang menghubungkan titik pusat ya, garis yang menghubungkan titik pusat, garis yang menghubungkan titik pusat dari O menuju tali busur di sini. Jadi OT adalah apotema. Nah, kemudian ini jari-jarinya 10 ya, jari-jarinya 10. Berapakah diameternya? Sekali lagi, diameter tadi 2 kali jari-jari, maka diameternya adalah 20. 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Kemudian di sini tadi diketahui tali busur ini panjangnya 16 cm. 16 cm. Maka tentukan ya, disuruh menentukan tali busur panjang garis apotemanya. Nah, perhatikan segitiga V ya, VOT. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Tadi tali busurnya adalah 16, maka dari T ke V ini 8. Kemudian OI ini adalah jari-jari, nanti panjangnya adalah 10. Jadi untuk mencari VT ini bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi rumus Pythagorasnya seperti ini. Jadi OT ya, di OT kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurangi VT kuadrat. Jadi 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, sama dengan 100 dikurangi 64. Nah, OT kuadrat sama dengan 36. Maka OT untuk menghilangkan pangkat 2 muncul akar pangkat 2. Jadi OT sama dengan akar dari 36. Maka OT sama dengan 6 cm. Nah, ini untuk soal latihan di rumah ya, soal untuk latihan di rumah. Perhatikan gambar seperti ini. Tentukan titik pusatnya, kemudian tentukan jari-jarinya, tentukan diameternya, tentukan busurnya, tentukan tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Kemudian untuk soal di rumah lagi juga, jika panjang jari-jarinya ini 13 cm dan panjang tali busurnya ini adalah 24 cm, tentukan A. diameter lingkaran, B. panjang apotema OD, kemudian C. panjang CD. Demikian anak-anak untuk pembelajaran matematika pada pembelajaran lingkaran tentang unsur-unsur lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada salah kata dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.